Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi ini podcast pertama Rizka Amalia. Dan kali ini aku gak sendirian karena kita ada guest star Mbak Umi Sakinah Mawaddah Warohmah Halalan Thayyibah abadan abadin ila yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah. Doanya ya, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah nanti. Ya, sesuai judul yang udah kalian ketahui, kalau kali ini kita bakalan tanya-tanya nih sama Mbak Umi soal nikah muda. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, Pasti nikah muda itu sesuatu yang menarik ya iya sangat menarik untuk yang diperbincangkan. ya, Betul. Karena umur sudah menunjukkan. Masya Allah. Aduh. Jadi maaf banget para karena podcast kali ini akan banyak ketawanya, tapi insya Allah esensinya nggak akan hilang. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita harus kenal dulu lebih lanjut sama Mbak Umi Sakinah ini, teman-teman. Nah, nama aslinya siapa, Mbak? ya kalau nama aslinya panjang ya. Panjang. Umi Sakinah Mawaddah Warahmah Halalan Thayyibah abadan abadin ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bisa dilanjut juga Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ila akhirih ya. Masya Allah, pokoknya Masya Allah, namanya luar biasa. Enggak, aslinya Mbak Umi Sakinah Ya, aja. aslinya Umi Sakinah saja. Umi Sakinah SPD, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Karena alhamdulillah bulan Oktober kemarin ya, Mbak. Iya. Oh ya, bulan Oktober 2019 kemarin, teman-teman, alhamdulillah beliau sudah selesai S1. Alhamdulillah. Berkat doa kalian semua. Nah, FYI, jadi Mbak Umi Sakinah ini kalau adik-adik yang lain mungkin manggilnya Ustazah, cuman maafkan saya ini. Maafkan karena udah sering panggil Mbak Umi, jadi manggilnya Mbak aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, beliau ini kalau di pondok nih Asrama Putri sekarang, beliau ini sepuhnya. Sesepuh ya, benar, sesepuh karena Mbak Umi ini yang paling lama. Udah masuk Bustanul Ulum tahun berapa, Mbak? Tahun 2010-2011. Tahun 2010-2011, hampir pas nih. Udah 10 tahun ya? Belum ya? Sedikit lagi insya Allah. Sedikit lagi. Target mau berapa tahun? Targetnya minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Minimal, teman-teman, minimal. Nah, apa sih yang ngebuat Mbak Umi ini pengen nambah terus masa buat kuliah, buat mondok? Padahal kan banyak orang yang kadang baru masuk gitu udah langsung keluar gitu. Ya, kalau menurut saya semakin tambah ilmunya itu semakin merasa haus. Jadi tidak pernah merasa kayak belum ada ilmunya, masih bodoh gitu ya. Masih kurang. Biasa. Ya, ini salah satu tanda kalau orang itu berilmu, dia selalu merasa haus, teman-teman. Jadi kan ada orang yang kayak baru tahu sedikit tapi dia udah merasa pandai. Nah, itu nggak boleh ya Mbak Umi ya, nggak baik, itu kurang baik. Jadi orang yang tidak baik itu yang mengaku dirinya baik. Betul. Kayak aku pinter, nah itu sebenarnya nggak pinter, teman-teman. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, sampai kuliah. Nah, dengar katanya Mbak Umi ini bakalan S2 nih. Oh, amin, Masya Allah. Amin ya, doakan. Mohon doanya. Ya, kita doakan teman-teman supaya Mbak Umi mau S2 dulu atau mau lompat S3 nih? Ya. S3. Ikuti alur. Oke deh. Mbak Umi, kesibukan di pondok apa sih? Selain mengaji, pasti ya mengaji. Ada kesibukan lain? Kalau kesibukan pribadi saya alhamdulillah ikut tabarukan di rumahnya ayah. Masya Allah. Kalau di sini pengasuh pondoknya itu kan dipanggil biasa ayah gitu. Ayah ya, iya, kita Alhamdulillah. Semoga berkah ya, Mbak. Amin. Oke, kita lanjut. Kita mulai. Ya, teman-teman, jadi video ini kan podcast ini kan berisi pendapat Mbak Umi
soal nikah muda. Ya walaupun sebenarnya Mbak Umi sendiri belum nikah, cuman kan kita untuk memutuskan sesuatu kadang kita butuh pertimbangan ya, pendapat dari orang lain. Nah, insya Allah Mbak Umi nih udah punya banyak stok ilmu Masya mengenai Allah, pernikahan. Masya Allah, nggak usah hyperbola. Pernikahan, parenting, wah semuanya jangan ditanya. Mbak Umi Sakinah luar biasa Saking sekali. banyaknya nggak tahu kemana. Oke. Siap nih Mbak ya, aku tanya-tanya. Siap ya? Boleh. Oke, jadi the first question is nikah muda. Nikah muda menurut Mbak Umi Sakinah tuh apa sih? Nikah di usia muda. Nikah di Ya, usia pasti muda. menurut saya itu ya, menikah itu bukan suatu perlombaan atau suatu paksaan. Jadi menikah itu suatu kesiapan kalau menurut saya. Betul. Jadi nggak memandang umur yang udah tua harusnya menikah, harusnya sudah ini itu. Biasanya kan tuh banyak jomblo yang sering kena singgungan sana sini gitu. Tanya kapan nikah? gitu ya. Iya, gitu. Itu pertanyaan yang menyakitkan sih, memang sangat menyakitkan. Iya. Pertanyaan yang sangat menyakitkan itu untuk para jomblo. Menyakitkan. Tapi ketahuilah teman-teman semuanya bahwa menikah itu bukan suatu perlombaan lah intinya. Jadi suatu kesiapan. Siapa dulu yang siap, entah itu umurnya masih muda, ya Kalau mentalnya ya udah siap, mesti siap. yang jelas sudah dihadirkan jodohnya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kan orang-orang juga mungkin bertanya-tanya, Mbak, emangnya nikah ini juga ada klasifikasinya ya? Ada nikah muda dan nikah tua. Sebenarnya nggak ada, teman-teman. Nggak Nikah ada, muda ini kan, iya. nikah ini kan sebenarnya klasifikasinya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukumnya ya, Mbak. Ada nikah yang iya. hukumnya haram, wajib, Oke. sunnah, ya. Terus ada 4 hukum nikah ada ya. 4 ya. Apa 5 sih? 4 Nah, jadi kan kalau orang banyak tahu kan sebenarnya nikah itu sunnah rasul gitu. Cuman kan kadang sunnah rasul ini juga dia bisa berhukum wajib ya Mbak, ketika Iya, misalnya bisa berhukum wajib, bisa berhukum haram. Misal tergantung dia keadaan situasi ya, dan keadaan kondisi. ya. Misalnya saya nih udah siap nikah gitu, ilmu mental semua udah siap. Cuman kalau misalnya saya nggak nikah, saya takut akan zina. Nah, itu hukumnya jadi wajib. Iya, gitu. nggak sunnah lagi, itu wajib. Udah siap mental, udah siap material, udah pokoknya umur udah, jodoh udah nyanding lah ya istilahnya. Kok diundur-undur dan nanti takutnya kalau mengundur-undur itu apa? Menunda nikah itu nanti hasilnya akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik atau perzinaan itu ya, tadi. benar. Maka itu hukumnya wajib nikah gitu, bukan lagi sunnah. Tapi kalau misalnya kita nikah karena lihat teman-teman semua udah pada nikah, itu hukumnya Wah, nggak boleh nikah ikut-ikut Nggak itu boleh, nggak boleh, nggak boleh karena dong. takaran rezeki, takaran apa ya, jodoh itu memang Allah yang tahu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih tanggapan Mbak soal orang-orang yang berani nikah di usia muda? Kayak misal aku masih umur 20 tahun ya, masih kuliah gitu kan. Dan harusnya fokusnya aku, konsentrasinya aku tuh di kuliahnya aku gitu. Atau teman-teman yang seumuran sama aku dan masih kerja, itu kan mereka harusnya memprioritaskan pekerjaan mereka dulu. Gimana caranya supaya masa depannya baik. Nah, gimana menurut Mbak? Kalau menurut saya pribadi kan, menikah muda itu apa ya? Ya memang sudah bulat ia pikirkan. Jadi dia sudah menanggung resiko semuanya gitu. Udah siap, intinya ya kembali yang pertama tadi, pokoknya kalau sudah siap ya segera OTW. Disegerakan. Iya. Gini teman-teman. Pokoknya sesuatu yang baik itu baiknya atau bagusnya itu disegerakan. Bener banget. Jadi Karena menikah itu suatu perbuatan yang sunnah, yang harus disegerakan. ya, bener banget.
Kalau sudah siap itu ya. Kalau sudah siap. Ya, kalau belum ya jangan memaksakan. Ya jangan dong, jangan dipaksakan kalau belum siap. Jadi nggak apa-apa ya, asal udah siap nggak apa-apa nikah muda ya. Iya, Nggak apa-apa. nggak ada larangan. Iya bener. Terus pertanyaan yang selanjutnya, kalau Mbak Umi dikasih kesempatan buat nikah Masya muda, Allah. kok dikasih kesempatan, misalnya takdir Mbak Umi ini ternyata nikah muda gitu. Nah, Mbak Umi mau nggak sih? Terus alasan Mbak Umi kenapa menerima atau menolak itu apa? Kalau pertanyaan ini memang agak ganjal karena ini sudah bukan muda lagi di usia saya ya. Berapa emang? Iya, usia saya ini udah berapa kira-kira ini? Udah 23 teman-teman ya. 23. Udah 23, OTW 24 ini, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya nggak takut, saya nggak ragu dengan janji Allah. Pokoknya semua itu pasti berpasang-pasangan. Khalaqnakum azwaja gitu. Iya. At-tayyibin. At-tayyibul lit-tayyibat, ya orang baik itu untuk laki-laki baik itu untuk orang Tayyibat baik. tayyibin. Apa Ya. tadi? Poin pertanyaan gimana tadi? Oh, kalau dikasih Oh, kesempatan iya. buat nikah muda nih, mau nggak nih? Ya Terima. kalau dikasih kesempatan oleh Allah, tentunya kan itu kesempatan yang Allah berikan itu kan sudah segala satu paket. Tentunya saya udah siap, udah ada jodoh, udah segalanya ya insya Allah waktu itu mungkin saya terima. Tuh. Yang selama ini mengidam-idamkan Mbak Umi, asik. Ada kabar gembira. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Target usia Mbak Umi menikah kapan? Karena Oke, biasanya teman-teman iya. orang tuh punya target gitu loh. Target saya dulu sih di usia 20 ke atas ya, intinya 20 ke atas. Pokoknya saya itu udah, ya intinya kalau memang sama Allah udah dikasih jodoh, udah dipersiapkan yang matang, ya insya Allah di atas 20 itu saya terima gitu. Ini udah di Ya, atas bukan. 20. Iya, ini loh. udah di atas 20 loh ini. Jadi ya apa ya, bukan ya mohon doanya untuk semuanya. Kalau sekarang ada pembaharuan target nggak? Pembaharuan targetnya ya Jadi- tahun ini kalau nggak tahun depan. Astagfirullah, maafkan yang banyak ketawa ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mbak Umi nih, Mbak Umi kan udah berumur 23 OTW 24. Pernah nggak sih sejauh ini Mbak Umi ditanya kapan nikah gitu? Dan gimana respon Mbak Umi dengan Masya pertanyaan Allah. itu? Bukan lagi banyak, tapi hampir setiap orang. Aduh, kecuali saya. Ya enggak. Hampir setiap orang ya memang itu pertanyaan yang apa ya, yang semua orang pasti ditanya pada waktunya nantinya. Benar. Karena kan menikah itu apa sih ya? Gimana ya? Ya menikah itu sesuatu yang pasti gitu. Jadi semuanya itu menanti, menunggu kapan nikah gitu. Tapi pertanyaan itu selalu saya alihkan dengan cuek gitu. Oh, dicuekin aja. Dicuekin, karena kalau diambil hati, kalau direnungin, diresepi, dihayati, Bikin nangis ya? Masya Allah itu rasanya kayaknya Ada yang menusuk. Jadi kalau misalnya saya tanya, Mbak Umi kapan nikah gitu, Mbak Umi bakal nyuekin saya ya? Aduh. iya nggak kalau sekarang ditanya gitu saya akan kembalikan sama Allah. Bener banget. Semuanya harus kita kembalikan ke Allah. Menurut Mbak Umi sendiri sih, kan sekarang nih banyak ya orang yang tanya kapan nikah. Ada nggak sih masukan buat orang-orang yang suka tanya kayak gituan? Masukan gimana? Ya maksudnya apa? Jangan tanya gitu lagi dong, apa gimana gitu. Yang Mbak pengen sampaikan ke orang lain, ke orang yang suka tanya kapan nikah tuh apa? Iya, kemarin tuh saya barusan juga kayak gitu. Bukan lagi ditanya kayak gitu, tapi sudah langsung dijas. Kamu ini udah tua loh. Sampean ini udah tua loh. Kok udah waktunya sampean kok nggak nikah gitu. Rumangsanya, apa itu rumangsanya? Rumangsanya itu Rumangsa. apa? Dikiranya apa gitu ya? Dikiranya beli tempe apa ya?
bukan. Kalau nah dari situ saya langsung apa ya, ya intinya hati-hati untuk teman-teman sekalian, jaga perasaan ya kalau mau bertanya. Tentunya orang yang ditanya itu merasa teraniaya, itu doanya Doa orang yang jauh. Ya, jadi Tapi ya mungkin saya sadar diri. Mm-mm. Oke lah, pertanyaan itu memang pertanyaan wajar. Namun saya tidak harus tidak harus marah. Ya memang harus sabar. Memang ini nih dari Allah gitu. Memang belum dipertemukan. bener banget. Jadi mungkin kalau menurut sebagian orang pertanyaan kapan nikah gitu, itu pertanyaan yang mungkin sepele ya. Sepele. Tapi sebenarnya buat orang yang udah lama menanti, itu pertanyaan yang luar biasa ya, luar menusuk. biasa. Iya. Apalagi sampai dalam kayak kemarin itu yang saya sampaikan tadi kan. Wis tuwe ya udah tua nggak nikah gitu kan. Kamu itu udah waktunya loh mbak, ini udah waktunya, kapan nikah? Iya, saya itu nggak butuh kapan-kapan ya, pokoknya selagi udah siap, udah ada, oke lah OTW ke pelaminan KUA gitu, KUA dulu ya. KUA dulu. Oke deh. Sambil OTW sambil mempersiapkan gitu. Sebenarnya apa sih hal-hal yang paling mendasar yang harus kita siapkan dalam Ya kali mental, ilmu terutama ilmu yang paling utama. ilmu itu wajib ya. Mungkin boleh sedikit dibocorkan ilmu pernikahan Waduh. yang sudah anda Itu punya. rahasia. Harus berbagi. Mari kita mondok ke Bustanul Ulum. Mari mondok teman-teman. Oke, the last question is. Nah, ini pertanyaan yang mungkin jawabannya banyak dinanti oleh orang-orang yang Menanti. mengidam-ngidamkan Mbak Umi. Jadi teman-teman, Mbak Umi ini udah banyak banget nolak. Enggak banyak. Lebih. Tapi banyak nih Mbak ya yang tanya, kenapa sih cewek itu suka nolak? Bukan suka sih, maksudnya frekuensi nolaknya tuh banyak sekali gitu. Kenapa? Ya mungkin karena Belum cocok ya, belum sesuai apa yang kita inginkan. belum sesuai kriteria. Ya walaupun banyak orang yang bilang jangan terlalu pilih-pilih. Ya gimana ya? Ya ini pesan Harus dari dong, harus milih. guru saya itu, wanita itu berhak memilih. Berhak memilih teman-teman. Jadi jangan asal-asalan dong. Apalagi Ya. kita kan bukan manusia yang asal-asalan juga. Dari Allah itu paling sempurna ya. Ya, jadi bukan berarti kita cari yang sempurna, cuman mungkin belum waktunya dan bukan Anda orangnya. Nah, ini pertanyaan tadi tuh sebenarnya Mbak Umi ini kriteria suaminya seperti apa? Waduh, ini Nah, jawaban mau dijawab nggak ya ini ya? Harus dong, harus. Mungkin jawaban Mbak Umi ini bisa menginspirasi wanita teman-teman di luar sana. Gimana jawabannya? Kriteria dari saya Nggak sih. boleh umum, harus dispesifikan, harus didetailkan. Oke. Apa ya? Tak aminin. Amin. Iya, tak aminin. Jantannya beneran ya? Wih. Oh my god. Ya maksudnya Iya, gimana? bener. Maksudnya Maksud gimana? saya itu kan Biar ada nggak yang ya mohon maaf kan ada yang laki-laki itu sifatnya kecewek-cewekan. Oh iya benar, ada. Dalam artian tuh wataknya, perilakunya. Perilakunya kecewek-cewekan. Maksudnya gimana? Mau dandan gitu ya? Gimana sih? Aduh, aku nggak mudah. Bukan yang wandu, gimana ya? Ya pokoknya jantan banget. Oh, jantan banget pokoknya ya. Jantan banget. Salah Trevi. Oh ya. Yang kedua itu ngajinya oke. Nah, BTW nih, pas lagi ngomong-ngomong ngajinya oke nih. Jadi Mbak Umi Sakinah ini seorang guru
Kiro ya, guru Kiro di Pondok Pesantren Nurul Ulum ini. Dan beliau ini juga teman-teman sering loh ngisi pengajian kayak gitu. Ketika pengajian gitu membaca Quran dengan luar biasa merdu. Alhamdulillah, hadza min ni'matillah ya. Nah, kita mau testing voice sedikit, Masya sedikit Allah. Mbak, tolong Mbak, sedikit aja. Apa ini, surat apa ini? Surah apa ya? Surah terserah Mbak sih, tapi kalau aku boleh request aku pengen surah Maryam. Surah Maryam itu yang kaf ya ain sad itu Iya ya? benar. Iya. Oke. Satu ayat aja ya. Oh, boleh deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Sadaqallahul Allah, azim. Masya Allah, luar biasa, bener kan? Bener kan? Luar biasa sekali teman-teman. Jadi Mbak Umi ini cari yang ngajinya, ya, Ya yang bisa membimbing saya gitu. yang bisa membimbing suara macam tadi teman-teman. Luar biasa. Aduh, berarti yang mau sama Mbak Umi harus ekstra latihan. Semangat, semangat. Nah, selanjutnya kriterianya apa lagi? Kriterianya ya insya Allah teman-teman semuanya yang baik-baik semuanya pokoknya. Yang baik ya. Baik agamanya. Yang baik agamanya. Yang pasti tanggung jawab dong. Harus tanggung jawab. Sejuta ya. Apa? Setia, jujur dan takwa. jujur, dan tanggung jawab. Oh, Takwa tanggung- juga. Iya. Bagus sip. Ada mungkin Mbak Umi pengen yang punya profesi apa gitu? Profesinya cukup apa ya? Yang mendatangkan Enggak. keberkahan. Amin. Ya bener banget, karena yang kita carikan berkah ya Mbak. Jadi Ziyadatul saya nggak khair. butuh profesi. Nggak butuh. Nggak Butuhnya? butuh profesi ya, namun butuh Aduh. nggak bisa diungkapkan ya. Nggak bisa diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan. Udah ya. Karena Mbak Umi narasumbernya, jadi Mbak Umi nggak ada kesempatan buat tanya-tanya sama saya. Saya aja yang boleh tanya. Oke teman-teman, jadi sekian podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman dalam memutuskan pertimbangan Amin. nantinya mau nikah muda atau nikah ideal, atau kapanpun terserah teman-teman nikahnya. Dan kalau teman-teman suka sama podcast yang kayak gini, teman-teman bisa request. Nantinya kita akan bahas apa. Oke? Terima kasih. Penutupan Mbak Umi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim aja. Iya, sadaqallahul azim aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon kritikannya, Kritik Ya. saran. kritik dan saran boleh komen di bawah. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi